Indah melakukan ini sudah merencanakan semua ini dari awal. Dia kerja di kantor Mas Rian dan dia punya rencana yang sangat sempurna. Selama Mas masih hidup, Mas tidak akan mengorbankan kalian. Dan kalau perlu, Mas akan memberikan kehidupan Mas. Yang penting kalian bahagia. Mama kamu emangnya tahu tentang semua ini? Ya, dia pernah ngedengerin percakapan kita. Kamu gila ya? Hah? Kamu tahu kan, informasi sekecil apapun bisa menjadi masalah yang sangat besar sekali. Sekarang nggak mungkin. Kita nggak mungkin menikah. Karena kamu akan ditangkap oleh polisi. Ferdi, kamu sudah membunuh dia, Ferdi. Ferdi, lebih baik kamu pergi dari sini sebelum polisi datang. Tidak, saya bukan pengecut, Karina. Saya harus hadapi ini semua. Ya deh, dia akan dengar omong Kak Ica. Kita bersatu ngelawan dia. Kalau kamu kembali sama Indah, kamu harus tanggung sendiri resikonya. Iya deh, Yuda janji nggak akan denger omongan dia lagi. Kamu no comment. Kenapa? Karena obsesi bos sudah terlalu kelewatan. Obsesi saya hanya untuk balas dendam. Mama cuma penasaran. Bagaimana kalau Dika hanya mau memanfaatkan kamu saja? Itu nggak mungkin, Mama. Aku selalu pengen Mas Dika bahagia. Mama nggak tahu sih, Mas Roni dan Mas Rian itu udah membuat Mas Dika hancur. Jadi kalau Mama nggak bantuin dia, aku bakal dapat masalah besar, Ma. Aku adalah orang pertama yang yakin kalau Mas Rian dan Mas Roni nggak bersalah. Saya akan buktikan juga sama semua orang bahwa perusahaan saya, perusahaan kita, tidak pernah melakukan sebuah bisnis yang kotor. Aku juga bingung, Mas. Kenapa kemalangan selalu saja mengikuti aku? Pak, ada apa Pak datang kemari? Ibu Indah, Anda ditangkap. Kenapa saya ditangkap, Pak? Sebaiknya Ibu ikut kami. Kenapa Ibu kami tangkap? Tolong nih, ini bayi nangis terus. Nggak mau lagi dikasih susu Moda. Sayang, jangan nangis ya. Maaf, Pak. Apakah saya diizinkan untuk mengantar anak-anak saya ke sekolah dan membuatkan susu buat anak saya? Permisi, Pak. Ya. Kalau saja bayi itu nggak dibawa kemari, polisi ini pasti nggak punya alasan lagi buat menunda menangkap si Indah. Oh, jadi Rian dan Roni tidak bisa keluar dari masalah ini? Bagaimana bisa? Ini kasus besar, Bu. 13 orang tuh meninggal dan hasil lab membuktikan obat itu palsu. Oke, kalau begitu. Kamu harus terus kasih saya informasi mengenai masalah ini. Oke? Dan jangan bilang sama siapa-siapa kalau kamu bicara sama saya. Ya? Iya, oke. Ini kesempatan. Kesempatan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Ferdi di penjara, Yusuf mati. Udah saatnya saya pergi dari sini untuk mewujudkan impian saya. Yuda, Ica, berangkat ke sekolah yuk. Ngapain nyuruh-nyuruh? Mendingan kamu urus diri kamu sendiri aja. Ya Allah, siapa yang telah mempengaruhi pikiran Yuda? Siapa yang tega melakukan itu? Yuda masih polos, dia masih lugu. Dia tidak pantas dipengaruhi hal-hal yang buruk. Ayo mandi sayang. Jangan nyentuh bajuku dan jangan nyentuh barang-barang aku di sini. Yuda, ini Mama Indah, mamanya Yuda. Bukan, kamu bukan mama aku. Kamu kan hanya pembantu. Kamu kan pura-pura jadi mama karena ada keinginannya. Yuda nggak boleh ngomong kayak gitu. Heh, ngapain sih ribut-ribut? Jangan sok kegeeran deh. Mulai saat ini, kita semua termasuk Yuda benci sama kamu. Heh, kita nggak butuh dilayani. Kita juga nggak butuh babysitter. Tapi Ca, Kalau kamu nggak mau keluar, aku akan robek buku ini. jangan.
Bagus. Bagus. Mama Indah senang. Kalian berdua merasa kalian bisa mengurus diri kalian sendiri tanpa Mama Indah. Jangan robek buku itu, sayang. Biar Mama Indah yang pergi. Kita nggak bisa hanya berdiam diri di sini. Kita harus melakukan sesuatu. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan, Mas? Kamu pernah bilang sama Mas, kalau kamu sama sekali tidak tahu tentang kejadian ini, perihal semua konspirasi busuk di perusahaan kita. Ya? Itu artinya Mas salah percaya sama kamu. Seharusnya kamu tahu semua ini, Roni. Jadi Mas Rian menuduh saya? Mas kan nuduh kamu kok. Kamu pernah mikir nggak sih? Orang-orang yang harus kehilangan pekerjaannya. Dan apa kamu pernah melihat cara Indah menatap kita sekarang? Dan apa kamu juga sekarang punya cara untuk menyelamatkan nama baik keluarga kita? Pernah nggak kamu mikirin? Ternyata kamu benar-benar bodoh ya. Saya kan sudah sering bilang sama kamu, jangan pernah membawa bayi itu masuk. Tapi kamu nggak pernah mendengarkan kata-kata saya. Oda bingung, itu bayi nangis terus. Terus kalau kamu nggak bisa ngurus bayi itu, buat apa kamu ada di sini? Nya, Oda kesini bukan buat ngurus bayi. Iya, kamu maunya disanjung, dipuja dan dilayanin kan? Ya nggak begitu, Nya. Apa kamu tahu, gara-gara kamu, dia bisa menunjukkan ke polisi kalau dia itu dibutuhkan sama anak-anak. Lalu kenapa? Kok kenapa? Kamu memang benar-benar orang bodoh ya? Oda ini nggak bodohnya. Terus, setiap omongan Oda pasti masuk akal. Kalau si Indah kena masalah, Nyonya bisa untung. Oda bisa untung juga dong. Oh, jadi kamu mau memeras saya? Ya kagaknya. Lalu apa itu namanya kalau bukan memeras? Oda hanya mikirin masa depan Oda. Karena Oda kerja sama Nyonya. Apa kita harus bicara lagi sekarang? Ya mau bagaimana lagi, Nya? Oda udah banyak menyimpan semua rahasia Nyonya. Termasuk adik Nyonya, Non Luna. Apa ada yang salahnya? Ya udahlah, biar semua saya yang ngurus. Asal kamu mau tetap tutup mulut. Ya udah, asal Nyonya nggak melanggar semua janji Nyonya sama Oda. Ya, nggak akan. Sekarang sebaiknya kamu pergi dan lakukan apa yang saya suruh. Tapi ada dua hal yang harus saya sampaikan ke kamu. Oh ya? Apa itu? Saya takut bilang ke kamu. Maksud saya nggak tahu harus bilang sama kamu atau enggak. Katakan aja apa masalahnya. Saya akan mendengarkan kok. Saya takut kamu menolaknya. Aku tidak akan pernah menolak apapun yang kamu katakan, Karina. Walaupun itu baik atau buruk. Please. Minumnya, Pak. Jangan datang sebelum saya panggil. Apa boleh saya tanya sesuatu sama kamu? Tentu. Katakan apa yang ada di hati kamu, Karina. Apa kamu pernah memikirkan saya? Apa perlu kamu menanyakan soal itu, Karina? Apa kamu mau bersama saya? Ya,
Selalu. Apa kamu percaya sama saya? Pastinya aku percaya sama kamu, Karina. Apakah kamu pernah menginginkan waktu bersama saya, percaya sama saya, lalu memikirkan saya walaupun mungkin kamu akan menikah dengan wanita lain? Boleh aku bilang soal itu? Setelah aku bercerai dengan istriku, aku memutuskan untuk tidak lagi menikah dengan wanita lain. Tapi setelah aku menemukan wanita yang sangat spesial, keputusan itu jadi berubah. Siapa wanita itu? Aku akan tunjukkan sama kamu. Kamu nggak pernah bilang kalau kamu punya wanita lain di hati kamu? Sepertinya sekaranglah saat yang tepat untuk membicarakan itu, Karina. Ayo, aku tunjukkan. Herman, kamu jangan bercanda. Siapa wanita itu? Apa kamu nggak ngeliat? Itulah wanita spesial yang akan aku nikahi. Artinya, panah Dewa Kamajaya sudah mengenai sasaran. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Kenapa, Karina? Apa aku bukan pria yang tepat buat kamu? Herman, Karina, kamu... Apa aku salah menafsirkannya? Makanlah Mas Rian. Dari kemarin saya belum lihat Mas Rian makan. Keluarga yang kehilangan anggota keluarga juga pasti belum makan sekarang. Mas nggak tahu, Ron. Apakah semua anak-anak di panti dan juga Indah percaya bahwa bukan kita yang membuat ibu panti meninggal? Mereka percaya kalau bukan kita yang bertanggung jawab. Kau masih bisa bilang bahwa mereka percaya bukan kita yang melakukan semua ini? Ron, kita harus cari tahu siapa yang melakukannya. Atau kita yang harus menerima kesalahan ini, Ron? Sudahlah. Mas akan mempertanggungjawabkan semuanya. Supaya semuanya jadi jelas. Rian, apa kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Saya tahu apa yang saya lakukan, Monica. Enggak, Rian. Kamu nggak tahu. Kamu bicara seperti itu karena kamu putus asa. Aku pikir seharusnya laki-laki seperti kamu ini bisa tenang menghadapi situasi apapun dan tidak merasa tertekan. Tapi inilah kenyataannya. Saya benar-benar merasa tertekan. Artinya kamu mau menanggung kejahatan yang tidak pernah kamu lakukan sama sekali. Iya. Hanya ini satu-satunya jalan. Dan saya akan segera membuat surat pernyataannya. Maaf Pak, Bapak mau saya buatkan teh? Tidak usah. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu. Berapa lama lagi saya harus menunggu Ibu Indah? Maaf Pak, memang begitulah Indah. Mungkin sengaja dilama-lamain. Kalau begitu biar saya panggil Indah. Permisi Pak. Indah, jangan kabur kamu Indah. Kamu harus bertanggung jawab. Tolong Indah, kamu jangan lakukan itu. Kamu harus hadapi masalah yang kamu bikin sendiri.
Gara-gara kamu seluruh keluarga ini tertimpa masalah. Tania, kamu ngomong apa sih? Aku gak ngerti. Indah, jangan dorong aku, Indah. Siapa yang mau dorong kamu? Tolong jangan dorong aku, kamu gak akan bisa dorong aku. Aku gak akan membiarkan kamu lari. Kamu harus ikut aku keluar. Kamu gak bisa bawa aku keluar. Aku gak akan membiarkan kamu. Jangan pukul aku, jangan pukul bayi aku. Luna! 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 Serahkan kertas itu, Roni. Enggak, Mas. Seperti yang Mas Rem bilang, saya harus merasa bertanggung jawab karena saya ikut menjaga perusahaan ini. Dan saya akan menulis di sini kalau saya telah melakukan ini semua sehingga banyak orang telah meninggal karena saya. Mas yang akan bertanggung jawab, bukan kamu. Sudahlah, kalau cuma masalah begini aja kalian harus bertengkar. Musuh kalian di sana akan tertawa. Lebih baik kalian lihat, apakah di bunga itu ada pesan. Tapi, bagaimana bisa ya bunga itu ada di sini? Dika? Saya jadi ingat. Sewaktu kita di pabrik, ada kepala buruh yang menyatakan bahwa petunjuk dari semua ini adalah pada seseorang yang membuat semua buruh-buruh kita mogok kerja. Di mana saya bisa ketemu sama dia? Katakan Karina, apa aku harus memohon dan bersimpuh di kaki kamu supaya kamu menerima aku? Please, katakan iya. Aku akan melakukan itu, Karina. Karina, please. Herman, kamu nggak perlu melakukan ini. Saya sudah menerima kamu, sayang. Tapi maaf, Ray. Saya harus segera ke Jakarta. Ada urusan bisnis yang belum selesai. Aku akan menunggu kamu, Karina. Ya, meskipun aku sedikit pusing. Karena bisnis lokalku sedikit ada masalah. Sayang, kamu tenang aja. Semua urusan bisnis kamu, biar aku yang nangani. Tapi saya perlu sejumlah uang untuk menutupi masalah itu. Berapapun jumlahnya, saya akan berikan hari ini juga untuk kamu, Karina. Makasih, sayang. Karina, kalau kamu nggak keberatan, boleh saya menemani kamu ke Jakarta? Sayang, nggak usah. Saya sebentar aja kok. Jadi, kamu keberatan kalau saya ikut ke sana? Bukan begitu. Saya kan pasti kembali untuk kamu. Kalau gitu, saya akan memberikan sesuatu supaya kamu yakin. Oh ya? Apa itu? Jangan pernah menelpon saya. Maaf, Bos. Saya butuh uang, Bos. Bukan hanya buat saya, Bos, tapi buat mereka yang beraksi melawan Rian dan Roni, Bos. Kamu butuh uang? Ini uang kamu. Tapi yang terpenting, kamu harus buat semua kesalahan mutlak jatuh ke tangannya Rian. Tapi kenapa harus Rian, Bos? Karena kalau Rian yang masuk penjara, rencanaku akan berjalan dengan sangat mulus sekali. Roni pernah memiliki hubungan dengan Indah, dan Rian selalu curiga akan hal itu. Dengan saya menyebak Rian masuk ke penjara, saya bisa dengan gampang menuduh Roni dan Indah masih berhubungan. Oke, Bos. Kalian harus sarapan dulu kalau berangkat sekolah. Nggak ada waktu sarapan lagi. Biar udah bawa aja sarapan itu. Ya udah, kalau nggak mau sarapan di rumah, Tante Tania kan udah ngasih uang buat sarapan di sekolah. Ikut aku, ayo. Biar udah periksa ya. Ya udah. Non Ica, tunggu dulu. Bioda punya rencana buat Non Ica. Aku sudah bilang sama kamu, apa
apapun keadaannya, kamu harus tanggung jawab. Kalau kamu kabur, persoalan kamu akan makin berat. Ayo ikut aku. Ayo. Ayo. Yuda, ini semua gara-gara kamu, Indah. Iya, kamu sengaja mendorong Yuda sehingga dia terjatuh dan terluka. Mama ini jahat. Mama ini sengaja kan dong Yuda supaya celaka. Yuda, Mama ini nggak sengaja. Pergi sana. Yuda nggak boleh nggak alasannya. Yuda, Pokoknya pergi. Nih, Ngapain sih bawa buku beginian? Nonica nggak mau kan kalau Bioda tunjukin ke sekolah dan Papa Non. Tahu dong akibatnya. Jangan, Bi. Jangan. Ya udah, Nonica nggak mau kan kalau Bioda ngelakuin itu? Enggak, Bi. Tolong jangan kasih tahu Papa. Kalau Nonica nggak mau, Nonica harus melakukan sesuatu. Apaan tuh, Bi? Ini rahasia, Non. Tutup dulu pintunya. Aku akan mengikuti rencanamu. Asal kamu bahagia. baiklah. Yang harus kamu lakukan adalah coba kamu deketi dan hubungi pemimpin buruh itu. Lalu? Kamu beli saja kepercayaannya sampai dia memberitahu siapa yang mencelakakan Rian dan Roni. Apa yang harus aku lakukan? Padahal aku ingin sekali menyingkirkan Rian untuk mendapatkan Monica. Atau mendapat uang dan jabatan. Juga pekerjaan di tempat Rian dan Indah supaya Monica nggak punya pilihan lain selain aku. Tapi aku jadi bingung. Kalau aku ngasih tahu siapa penjahat sebenarnya melalui Luna, itu sama saja menjerumuskan Luna. Apa yang kamu pikirkan, Daniel? Kasih aku waktu untuk berpikir. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.